Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Razaka Afrianto dengan NIM 1123087 dari Teknik Geologi Angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi geodinamika, mineralisasi, dan genesa batubara kaya logam di Rusia. Jadi penelitian ini tuh mengkaji geodinamika, mineralisasi, dan genesa batubara kaya logam di wilayah Primorye atau Timur Jauh Rusia dengan analisis mineralogi dan geokimia pada batubara Permian di lapisan 11 cekungan. Kuznets mengungkapkan konsentrasi tinggi logam langka, yaitu dengan NBTR, HF, VREE, dan juga GA, yang terkait dengan horizon piroklastik vulkanogenik teralterasi berkomposisi pantelerit kayak REE. Zona kontak di atas dan bawah lapisan vulkanik ini menjadi lokasi akumulasi utama unsur logam dengan fase mineral halus seperti oksida, karbonat, dan juga fosfat sebagai pembawa dominan. Lalu di Primorye, endapan batubara kaya ZR, HF, NPTA, REE, serta UMOSREE terbentuk melalui interaksi mantel kerak yang dipicu dinamika plum mantel dalam dan aliran astenosfer yang memicu vulkanisme masif serta aktivitas hidrotermal. Proses mineralisasi terjadi tidak hanya selama akumulasi gambut, tapi juga pada tahap karbonisasi dan juga epigenetik dengan logam terkait pada material organik atau hasil dekomposisi mineral magmatik primer oleh fluida asam organik. Meskipun juga batubara kapur ini secara global umumnya miskin logam kritis, beberapa endapan di Primorye Selatan tuh seperti GE, U terbentuk melalui reduksi biokimia air meteorik atau hidrotermal oleh material gambut. Lanjut, batubara itu merupakan penghalang geokimia yang kontras sebagai akumulasi berbagai unsur kimia. Akibatnya, batubara mendukung pembentukan anomali geokimia melalui pengendapan banyak logam dalam lapisan batubara selama lebih dari 100 tahun dengan upaya mengekstraksi pengopor sampingan dari batubara dan limbah pemanfaatannya telah dilakukan dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Saat ini telah dikenal beragam deposit logam langka, mulia, dan non-ferrous dalam batubara dan batuan. Istilah metalliferous coal telah digunakan secara luas untuk menggambarkan batubara yang memiliki signifikasi ekonomi praktis atau potensial dalam produksi logam bernilai tinggi. Selain penggunaan tradisionalnya sebagai sumber energi, batubara kaya logam telah digunakan sebagai sumber ekstraksi logam selama lebih dari 100 tahun. Dalam metode penelitian ini, beberapa metode analisis modern digunakan dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi spektrometri massa dengan plasma terinduksi, lalu ada spektrometri emisi atom dengan plasma terinduksi, dan analisis aktivasi neutron instrumental atau NEAA. Lalu yang pertama, metode ICP-AES dan ICP-MS digunakan dalam studi ini untuk menentukan komposisi unsur dari sampel yang diteliti. Sampel digiling hingga ukuran kurang dari 0,076 mm sebelum dianalisis. Lalu memiliki unsur utama juga, yaitu dengan ALTI, FE, CA, NAP dalam bentuk oksida, ditentukan menggunakan ICP-AES dengan mode pengamatan plasma radial pada spektrometer ICAP 7600 duo. Lalu juga Agilent 7500C untuk sampel yang difusi dengan lithium metaborat, dan ICBMS quadrupole Agilent 7700 kali untuk teknik pencernaan asam terbuka menggunakan campuran HF, HNO3, dan HCIO4. Lalu yang kedua, analisis NA, bobot sampel sebesar 200 mg untuk batubara dan 100 mg untuk abu batubara serta batuan pembawa batubara digunakan penentuan unsur. Secara total 29 unsur kimia dalam batubara, batuan membawa batubara, dan selingan intra batubara diukur pada sampel tanpa pra-pemekatan untuk menghindari potensi kehilangan unsur selama proses pengabuan. Lanjut ke dalam hasil. Jadi ini merupakan peta dari struktur konsentris ususri di Priorye Selatan, yaitu di Timur Jauh Rusia, yang menginterpretasikan suatu fitur geologi kompleks yang terbentuk oleh proses tektonik
magmatik, dan juga di zaman Cenozoikum. Lalu region yang membawa batu bara ini terletak di dalam struktur Usuri yang memiliki diameter sekitar 150 km. Sesar di dalamnya membentuk geometrik konsentris yang mencakup banyak cekungan pembawa batu bara Kenozoikum, ekstrusi kecil vulkanik alkali, dan juga aliran basal dalam volume besar. Nah, aliran basal terakhir ini termasuk dataran tinggi Sufan, Skotovo, dan Sandungan yang terdiri dari basalt intraplate neogen yang memiliki total volume itu setidaknya 1.700 km kubik. Menurut Raskazov 2003. Hal ini mungkin mengidentifikasikan asosiasi Plum untuk struktur Usuri. Lalu gambar berikut ini merupakan rasio 87 SR dan juga 86 SR. Dan juga 143 ND atau 144 ND pada batuan vulkanik Kenozoikum di Primorje dan wilayah sekitarnya. Dalam geokimia batuan vulkanik di wilayah-wilayah ini menunjukkan kontribusi khas dari kerak benua, mantel astenosfer tipe India tipe 1, dan material lempung subduksi. Hubungannya ini tuh diilustrasikan pada gambar 1, yang dimana batuan vulkanik Primorje dan Tiongkok Timur Laut jelas tumpang tindih dengan bidang batuan akaditik, busur, dan benua. Lalu ini merupakan gambar ketiga, yaitu dengan evolusi struktur Usuri dapat dibagi menjadi 6 tahap, yaitu dari Eosen awal, Eosen akhir, Oligosen awal, lalu Oligosen akhir dengan Miosen awal, dan juga Oligosen akhir, Miosen akhir, lalu ada Miosen tengah, dan juga Miosen akhir Pliocene. Dengan dari keberlanjutan ini tuh hingga vulkanik basalt dan alkali itu di dataran tinggi Sufan dan Skotovo. Lalu ini merupakan tabel tipe 1, yaitu tipe-tipe biji yang teridentifikasikan cekungan di Primorje Selatan dengan analisis ICP-MS, yaitu dengan kapur geokimia serupa lignit Cenozoikum diperkaya, tetapi miskin di P, BA, AGMN, SC, dan F. Lalu pembahasan hasil penelitian ini tuh mengandung interpretasi dan analisis hasil penelitian berbagai jenis dan mode keberadaan mineralisasi REE telah ditemukan pada batu bara dan batuan hidup di deposit batu bara Pavlovka di Primorje Selatan. Lanjut kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pembahasan di atas itu dapat disimpulkan sebagai nomor 1, yaitu deposit batu bara logam langka utama di Asia Timur, terutama yang mengandung biji ZRHF, NBTA REE, dan UMOSE REE, khususnya di Primorje Selatan, awalnya berasal dari evolusi Plum yang naik dari mantel dalam dan aliran astenosfer. Yang keduanya itu melibatkan proses daur ulang kerak benua. Yang kedua, 3 gaya mineralisasi dapat diidentifikasikan pada deposit batu bara metalifer di Asia Timur. Lalu yang ketiga, zat biji utama terkonsentrasi dalam fase mineral halus, terutama itu oksida ZrNBTIFe, zirkon, serta karbonat logam tanah, jarang, basnasit, dan fosfat. Sebagian unsur terdapat dalam bentuk tersebar di dalam materi organik. Sifat epigenetik mayoritas mineral terlihat jelas pada sebarannya di matriks batu bara, kaitannya dengan ruang pori, keberadaan violet mikro, dan juga area selingan vulkanogenik. Ini merupakan daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.